Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anur Fitri Hayati SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Perkenalkan, nama saya Rama Putra Mahendri dengan NIM 1907668. Hari ini saya akan mempresentasikan bisnis plan saya yang berjudul Taupri. Dalam presentasi kali ini kita akan membahas 5 poin penting dalam bisnis plan saya, yaitu 1. Terdapat pengenalan. Nanti di pengenalan kita akan membahas apa itu Taupri, bagaimana visi dan misinya, dan analisis SWOT-nya. Lalu pada poin kedua ada deskripsi usaha yang nantinya kita akan membahas bagaimana usaha tersebut, lokasi usaha tersebut, risiko usaha tersebut, dan dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Lalu terdapat poin nomor 3 yaitu pemasaran. Di pemasaran kita akan membahas target penjualan, bagaimana target konsumennya, jumlah produksi, dan harga produk. Lalu di poin nomor 4 ada pembahasan tentang produksi, di mana kita akan membahas aspek-aspek produksi seperti bahan utamanya, bahan dasarnya atau biaya bahan dasarnya, dan hasil produksinya. Lalu untuk poin 5 terdapat anggaran. Poin anggaran kita akan membahas kebutuhan investasinya, lalu perhitungan modal awalnya, dan perhitungan keuntungan atau profit, atau bisa juga laba. Lalu masuk ke nomor 1 yaitu pengenalan Taupri. Taupri adalah usaha yang bergerak di bidang kuliner yang melakukan diferensiasi dari produk tahu. Nama Taupri sendiri terinspirasi dari kata perih yang artinya pedas dan gurih. Jika diartikan sebagai tahu yang diolah dengan cita rasa pedas dan gurih. Karena di dalam tahu yang diproduksi terdapat isian ayam sebagai inovasinya dengan rasa yang pedas dan tekstur tahu yang gurih dan crispy. Lalu terdapat visi dan misi usaha kami, yaitu visinya menghasilkan produk olahan tahu yang berkualitas dan terbaik serta mengutamakan kepuasan konsumen. Lalu untuk misinya akan menciptakan variasi rasa baru dari olahan tahu tersebut, menyesuaikan dengan selera masyarakat, memberikan pelayanan yang memuaskan, menawarkan produk yang berkualitas, dan meningkatkan kualitas dengan harga yang tetap terjangkau. Lalu masuk ke analisis SWOT. Untuk strength atau kekuatan dari usaha ini yaitu tidak memerlukan modal yang besar, bahan baku yang mudah didapat, proses produksi yang mudah, berbeda dengan olahan tahu lainnya, dan harga produk yang terjangkau. Lalu terdapat weakness atau kelemahan dari produk atau usaha ini, yaitu produk yang tidak laku maka tidak bisa dijual keesokan harinya, karena produk yang dijual itu fresh from oven atau dimasak langsung, sehingga kalau apabila sudah dingin atau tidak laku tidak bisa dijual esok harinya. Lalu usaha baru yang belum dijumpai, sehingga target pasar cenderung kurang tertarik karena usaha ini masih golongan baru di daerah Sulawesi Selatan, belum dijumpai karena kemungkinan target pasar akan cenderung kurang tertarik, lalu belum mempunyai hak paten dan tidak mempunyai pelanggan tetap. Lalu opportunities atau keuntungan persaingannya yang sedikit, dapat disukai berbagai kalangan masyarakat yang konsumtif, dan lokasi usaha yang strategis dan fleksibel. Lalu ada threats atau risiko atau ancaman, modal yang sedikit, konsumen yang mudah bosan, harga bahan baku yang berubah-ubah, dan munculnya pesaing baru. Lalu masuk ke poin kedua, deskripsi usaha. Dan deskripsi usaha ini kita membahas bidang usaha, di mana usaha ini bergerak di bidang kuliner. Kuliner yang dengan jenis produknya itu barang yang berbentuk makanan ringan. Lalu keunggulan dari produk ini yaitu cita rasa yang pedas dan gurih, serta berbeda dari olahan tahu lainnya. Karena pedas dan gurihnya membuat berbeda dari olahan tahu goreng yang bisa dijual di sekitar. Lalu lokasi usahanya berada di Sumatera Barat, lebih tepatnya di Kabupaten Solok Selatan. Jadi usaha kita membantu perekonomian produsen tahu. Ini sudah jelas, kita akan membantu sehingga perputaran ekonomi produsen tahu, lalu meningkatkan nilai guna tahu untuk
sekitar masyarakat atau terhadap lingkungan saya, mungkin memberikan gambaran usaha baru kepada masyarakat tentang bagaimana UMKM tersebut, lalu membuka peluang kerja atau usaha baru bagi yang membutuhkan. Lalu risiko usaha dan pengelolaannya. Risiko usaha itu seperti produk yang tidak bertahan lama, ketidakmampuan dalam pengolahan jumlah besar, munculnya pesaing baru, dan tidak tercapainya target penjualan. Lalu kita dapat melakukan pengelolaan seperti produk dibuat ketika terdapat pemesanan, menambah anggota usaha, membuat inovasi yang baru, dan melakukan pemasaran yang menarik. Lalu poin 3, pemasaran. Pemasaran target konsumen kita lebih mengutamakan 60% ke keluarga, yang keluarga itu biasanya terdiri dari ayah, ibu, anaknya mungkin. Kita akan menargetkan lebih ke keluarga, lalu 40%-nya untuk remaja. Mana rencana penjualannya dengan harga produk per piecesnya yaitu 3.000. Dengan produksi per hari kita asumsikan sebanyak 80 buah. Situasi persaingan. Penjualan ulang tahun dan konsep varian rasa yang menarik ini belum terdapat di daerah Sulawesi Selatan, sehingga usaha tahu per ini memiliki ciri khas tersendiri. Karena unggul ini, tapi kita diperlukan juga melakukan strategi pemasaran untuk menghadapi risiko persaingan yang nantinya akan terjadi. Lalu untuk proses promosinya akan dilakukan secara direct dan online, di mana secara direct atau langsung dilakukan secara mode to mode, di mana masuk dari mode to mode ini produk ini akan saya perkenalkan dulu ke orang-orang terdekat seperti teman atau saudara, atau dengan bisa juga menggunakan brosur untuk ke masyarakat sekitar. Lalu untuk dengan online bisa dilakukan secara menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Lalu poin nomor 4, produksinya. Analisis produksi, kita akan memilih bahan baku yang berkualitas dan terbaik untuk menghasilkan produk yang terbaik juga agar dapat diinginkan oleh konsumen. Lalu aspek produksi seperti bahan yang diperlukan, ada bahan utama, ada bumbu halus, dan bahan adonan, di mana bahan utamanya terdiri dari tahu, ayam, wortel, kubis, dan daun bawang. Dan bumbu halusnya terdiri dari bawang dan cabai serta garam. Lalu untuk bahan adonannya seperti tepung terigu, tepung beras, ketumbar bubuk, merica bubuk, dan penyedap rasa. Lalu alat yang diperlukan seperti wajan, spatula penyaring, pisau, wadah, blender, dan kemasan. Berikut contoh hasil produksi tahu peri. Poin nomor 5 atau poin terakhir, anggaran. Di mana terdapat kebutuhan investasi, di mana ada biaya peralatan dengan etalase, kompor gas, tabung gas, wajan, spatula, penyaring, pisau, wadah, dan blender dengan masing-masing jumlah 1 unit dengan umur ekonomis rata-rata 3 tahun. Apabila dijumlahkan sekitar 1.145.000. Lalu untuk biaya bahan baku utama terdapat tahu, ayam, wortel, kubis, dan daun bawang. Dimana untuk lalu selanjutnya untuk biaya bahan bumbu halus terdapat bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, dan garam. Lalu dapat biaya bahan adonan seperti tepung terigu, tepung beras, ketumbar bubuk, merica bubuk, dan penyedap rasa. Sehingga apabila ditotalkan semua bahan utama ini atau bahan yang dibutuhkan, jumlah untuk total harga per hari adalah 79.000. Dan untuk total harga per bulan ialah 2.520.000. Dan total harga per tahun sekitar 30.240.000. Untuk biaya operasional atau biaya kebutuhan sehari-hari terdapat gas, komunikasi, dan informasi promosi untuk seperti paketnya atau listrik dan air, kemasan, dan transportasi, bensin, di mana total biaya per bulannya yaitu 245.000 dan per tahunnya 2.940.000. Sehingga apabila dijumlahkan biaya peralatan, biaya bahan baku, dan biaya operasional dalam per bulan, modal awal untuk per bulannya yaitu 3.910.000. Mana untuk perhitungan profit atau laba, kita dapat menghitung pendapatan dalam per tahunnya yaitu harga jual dikali jumlah produksi per tahun, di mana menghasilkan 86.400.000 dengan biaya produksi per tahunnya 30.240.000, maka akan didapatkan laba kotor yaitu pendapatan dikurang dari biaya produksi per tahun yaitu 56.000.000. Dikurangi dengan biaya operasional per tahun atau biaya kebutuhan per tahun, di
20.000.